Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Sepitri, NIM 4012111012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui UNCLOS 1982. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa internasional di bidang hukum laut internasional, yaitu terdapat dalam pasal 287 UNCLOS 1982, yang dimana mekanisme penyelesaian secara damai hukum internasional Piagam PBB dan UNCLOS 1942 menegaskan bahwa setiap perselisihan antara negara wajib diselesaikan secara damai. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh di luar persidangan ataupun dalam persidangan, yang dimana terdapat ruang lingkup dalam penyelesaian sengketa internasional di bidang hukum laut. Yang pertama yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut atau ITLOS yang dibentuk sesuai lampiran ke-6. Yang kedua ada Mahkamah Internasional atau ICJ. Yang ketiga ada Mahkamah Arbitrasi yang dibentuk sesuai dengan lampiran ke-7. Dan yang terakhir yaitu Mahkamah Arbitrasi Khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran ke-8, yaitu khusus masalah sengketa perikanan, pertambangan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dan penelitian dan navigasi atau damping. Selanjutnya yaitu Mahkamah Internasional, yang dimana terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama ada litigasi, kesepakatan para pihak, yaitu ketiga putusan yang bersifat final dan mengikat. Yang pertama yaitu litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang kedua yaitu kesepakatan para pihak, yang terdiri dari itu memilih ICJ. ICJ merupakan salah satu badan peradilan internasional yang menyelesaikan sengketa secara hukum adalah International Court of Justice atau ICJ atau Mahkamah Internasional. Yang dimana tugas dan wewenang Mahkamah Internasional ini atau ICJ adalah yang pertama mengadili perselisihan atau persengketaan antara negara, yang mana para pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Yang kedua, memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada Majelis Umum PBB dan organ-organ khusus PBB lainnya mengenai masalah-masalah hukum. Yang terakhir yaitu mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Yang terakhir yaitu mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat, yang dimana pada pasal 38 ayat 1 status C yaitu terdapat ada 4 hal, yaitu yang pertama perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas hukum umum, dan yang keempat ada putusan pengadilan dan doktrin. Yang dimana pada pasal 38 ayat 2 itu terdapat asas ex aequo et bono, yang artinya yaitu seperti yang kita ketahui, ex aequo et bono ini adalah kebebasan pihak arbitrator untuk memutuskan sengketa dengan tidak mendasari pada ketentuan hukum yang rigid atau kaku, tetapi berdasarkan prinsip keadilan. Dan selanjutnya yaitu mengenai arbitrasi internasional publik, yang dimana terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama ada non-litigasi, kesepakatan para pihak, yang ketiga yaitu putusan, dan terdapat final dan mengikat. Yang dimana non-litigasi adalah sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu kesepakatan para pihak atau kesepakatan para pihak, yang terdiri yang pertama yaitu menyelesaikan melalui arbitrase, yang kedua memilih arbitrator, yang ketiga memilih hukum. Setelah melakukan 3 tahapan tersebut, maka harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hukum laut internasional. Setelah dilakukan hal sedemikian rupa dan mendapatkan kesepakatan antara para pihak, maka muncullah keputusan yang bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Baiklah, saya akan menjawab mengenai pertanyaan apakah PCA memiliki wewenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu PCA atau Permanent Court of Arbitrasi atau Mahkamah Arbitrasi Internasional, adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di Den Haag atau Belanda, yang dimana arbitrase internasional ini adalah penyelesaian sengketa yang digunakan untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitrator tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan hukum, yang dimana
Nah, keputusan PCA ini atau Permanent Court of Arbitrage ini memiliki dasar hukum internasional yang penting sesuai dengan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Semua negara di kawasan itu termasuk Cina telah menandatangani atau meratifikasi konvensi ini, dan dokumen ini memiliki dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa maritim. Dan PCA juga memiliki berbagai jasa penyelesaian sengketa internasional di luar arbitrase. Ia berwenang untuk memberikan jasa penyelesaian secara konsiliasi, yang kedua itu komisi penyidik, dan jasa baik atau mediasi. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa PCA memiliki wewenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional tetapi di luar pengadilan, yaitu di luar arbitrase. Jadi PCA ini memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tapi di luar arbitrase. Sekian penjelasan materi mengenai penyelesaian sengketa melalui Unclos 1982 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.